Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Kayaknya masih kurang semangat. Kuenya udah pada dimakan belum? Panitia katanya kuenya kurang nih. Oke, thank you teman-teman yang udah hadir hari ini di acara Indonesia Linux Conference. Saya senang sekali bisa hadir juga di sini dan membawakan materi yang sangat ringan, yaitu bisa dibilang perkembangan Linux ya, perkembangan Linux di dunia dan di Indonesia. Beberapa orang yang hadir di antara kita juga, beliau ini adalah pelaku sejarah Linux di Indonesia. Ada Pak Utian Ayuba, ada Pak Estu, dan ada beberapa teman-teman lainnya. Tepuk tangan dong buat beliau. Oke, perkenalkan nama saya Yusuf Hadi Mintanta Nusantara. Saat ini saya bekerja di Bisegio Nusantara. Kebetulan saya handle beberapa departemen di Bisegio. Ada data center, network, system operation, arsitektur, dan customer support. Ya, saya senang banget dengan Linux, walaupun sekarang laptop saya adalah Windows. Dan saya juga seorang open source enthusiast dan security hobby, sama halnya dengan teman-teman semua. Nah, di sini tema yang akan saya bawakan adalah March of the Penguin. Ini berdasarkan salah satu film dokumentari yang ada di Netflix ya, tahun 2005. Nah, semuanya berawal dari satu email yang dikirim oleh si Linus Torvalds. Jadi, sebenarnya penamaan kata Linux itu berdasarkan nama si penemu awalnya ya, atau si Linus Torvalds. Nah, si Linus Torvalds itu pernah kirim satu email di suatu mailing list Minix yang isinya adalah dia sedang mengerjakan suatu project hobi yang bisa dibilang project yang mirip dengan Minix, dan dia open buat teman-teman, buat anggota mailing list tersebut untuk mengembangkan bareng-bareng gitu ya. Nah, kira-kira isi emailnya seperti ini. I'm doing free operating system just for hobby. Nah, awalnya itu memang hanya untuk hobi, gitu. Kalau kita lihat, mereka si Linux ini nggak benar-benar serius awalnya. Dan ternyata sekarang hampir semua device yang ada di dunia itu menggunakan Linux ya. Mau itu IoT, handphone, dan sebagainya. Ya nggak nyangka kalau pengembangan Linux itu bisa sedahsyat sampai sekarang. Nah, pada saat awal dirilis, kernel 1.0 itu isinya adalah komponen-komponen utama dari library yang dibutuhkan hardware untuk beroperasi. Contohnya ada asymmetric, itu buat CPU processing, multiprocessing, ada console, ada forking, buat service forking, lalu ada keyboard, ada panic. Panic ini salah satu part dari source Linux yang berguna untuk kalau misalnya terjadi kesalahan, dia bisa melakukan dumping ya, supaya core-nya bisa dianalisa. Lalu ada scheduling, system call, dan lain sebagainya. Ini adalah beberapa list file yang dirilis pada kernel 1.0. Itu. Salah satu distro Linux pertama yaitu Soft Landing System release. Dan Soft Landing System ini bisa dibilang distro yang cukup favorit di awal-awal. Karena si SLS ini sudah menggunakan TUI atau Text Based User Interface. Bentuknya seperti ini. Dan TUI ini bisa dibilang adalah graphical interface pada operating system tahun-tahun awal ya, 80-an akhir ataupun 90-an awal. Ini adalah contoh dari file manager si Soft Landing System. Nah, berikutnya di tahun 1993 Slackware rilis. Slackware ini adalah tapi satu-satunya distro Linux yang paling tua dan masih dikembangkan sampai sekarang. Amazing banget ya. Kira-kira udah berapa tahun umurnya? Teman-teman ada yang lahir sebelum 1993? Oke, tahun berikutnya ada apa? Kita lihat. Nah, tahun berikutnya adalah ada salah satu orang di US, seingat saya, either US atau Italia, bernama William R. Delacroix Jr. Ini salah satu orang yang menurut saya memanfaatkan situasi seperti si YouTuber dengan Cintayam Fashion Week-nya. Jadi si William Delacroix ini mendapatkan
brand Linux itu ke haki lah istilahnya kalau di Indonesia. Jadi nanti semua kegiatan komersial yang menggunakan nama Linux itu dia akan dapat royalti sebesar 10% gitu. Padahal dia sama sekali nggak terlibat dalam pengembangannya gitu. Sama halnya dengan si siapa namanya itu yang cinta yang Fashion Week lah ya. Oke, nah cuma untungnya Linus Torvalds itu dia berjuang di pengadilan selama 3 tahun dan berhasil memenangkan case-nya sehingga brand Linux ini dipindah-tangankan kembali ke Linus Torvalds. Nah kalau misalnya sampai si Linus Torvalds ini nggak berhasil buat memindahkan harta kekayaan intelektualnya, kita nggak tahu Linux bakal seperti apa. Karena sesuatu yang berbau komersial biasanya para pengembang itu yang memang IT geek itu kurang begitu suka gitu. Lalu tahun berikutnya adalah First Linux Expo yang diadakan di US. Jadi pada tahun ini banyak penggiat-penggiat IT itu mulai tertarik dengan Linux dan berbondong-bondong mendatangi acara-acara Linux Expo di tahun-tahun berikutnya. Tahun 95 kita bisa berbesar hati karena Linux mempunyai maskot di sini. Perlu teman-teman ketahui ya, maskot ini bukan logo dari Linux. Nah ini yang mungkin sering salah kaprah ya. Maskot ini bisa dibilang adalah maskot gitu istilahnya, bukan logo. Kalau logo Linux sendiri itu tulisannya cuma Linux, biasanya seperti itu. Jadi awalnya logo ini didapat pada saat ada acara si Linus Torvalds ngadain logo competition atau maskot competition, dan si Linus ini tertarik dengan logo tersebut dan menggunakan logo tersebut sebagai maskot, itu bukan sebagai logo Linux. Oke, tahun berikutnya adalah pivotal moments ya buat dunia open source di US pada saat itu, di mana ada satu paper yang diterbitkan oleh Eric S. Raymond. Isinya adalah tentang judulnya adalah tentang The Cathedral and the Bazaar. Nah, The Cathedral ini diibaratkan sebagai Richard Stallman. Ada yang tahu nggak Richard Stallman siapa? Richard Stallman Richard Stallman adalah salah satu pendiri GNU ya. GNU, dan dia diibaratkan sebagai The Cathedral karena dia punya idealisme yang cukup tinggi gitu tentang open source lah, tentang keterbukaan dan sebagainya. Nah, The Bazaar ini diibaratkan sebagai Linus Torvalds. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah di The Cathedral model pada saat dirilis softwarenya the development between release is restricted to exclusive to software developer. Nah ini yang membedakan. Jadi pada saat sebelum dirilis atau pada saat beta rilis itu source code-nya nggak tersedia secara umum. Beda dengan si Linux gitu. Nah banyak developer atau penggiat IT saat itu mulai switching dari modelnya si The Cathedral ke The Bazaar model. Ini juga yang membuat perkembangan Linux itu semakin besar gitu ya, secara industri dan secara pengguna. Tahun berikutnya 9798 KDE dan GNOME rilis. Nah, kita tahu semua kan kalau misalnya operating system yang user friendly, yang mudah digunakan itu adalah operating system yang bisa diterima oleh masyarakat. Pada saat dirilisnya KDE dan GNOME ini menjadi titik balik juga. Dan secara statistik pengguna Linux itu semakin bertambah tinggi gitu, karena saat ini Linux sudah tersedia dalam bentuk desktop environment yaitu KDE dan GNOME. Oke, di tahun 98 ini ada beberapa foto dari Linux Expo di tahun 98. Di bagian paling kiri ini hardware hacking. Jadi pada tahun tersebut namanya sistem hacking itu masih belum terlalu ramai kayak sekarang gitu ya. Jadi fokus mereka adalah melakukan hardware hacking. Contohnya apa? Misalnya menjalankan Minix di hardware yang Intel 486 misalnya, yang seharusnya hanya bisa berjalan di spesifik industri atau brand hardware aja. Lalu ada beberapa foto di sini set of emak. Nah ini dia yang teman-teman nggak tahu, yang teman-teman belum tahu, yang menggunakan topi merah ini adalah Richard Stallman. Jadi dia ini adalah pasturnya katedral dari CE Mac biasanya kita sebutnya. Nah di foto berikutnya yang paling kanan
ini adalah salah satu foto yang menarik karena di sini Richard Stallman ini bertemu dengan si Bruce Perens. Bruce Perens ini yang belum tahu adalah dia adalah orang yang pertama kali mendefinisikan kata open source gitu. Nah, cuman sebelum pertemuan ini Bruce Perens dan RMS ini sempat konflik ya. Konfliknya lebih ke idealis sih. Mereka bilang, si Bruce Perens bilang GNU Linux itu open source gitu. Oh enggak, ini beda gitu. Cuman akhirnya mereka ketemu dan ini kasusnya sebenarnya panjang gitu. Dan ini juga jadi titik balik di mana movement terhadap open source ini semakin Linux terutama ya semakin tinggi. Di tahun 99 dan 2000, jadi pada tahun 99 banyak produsen komputer laptop terutama itu by default menginkludkan Windows ya di dalam sistem operasi di laptopnya gitu. Nah tahun 99 itu ada satu movement disebut dengan Windows Refundai. Jadi di sini mereka berbondong-bondong protes untuk kita dibalikin harga licensing Windows-nya gitu karena mereka nggak mau pakai Windows, mereka maunya pakai Linux gitu. Lalu tahun 2000 Steve Jobs penemu Apple atau foundernya Apple pernah meng-approach si Linus Torvalds untuk kasarnya memberhentikan project Linux gitu karena si Linus Torvalds ini si Steve Jobs ini ngerasa Linux ini bisa jadi ancaman gitu. Cuman pada akhirnya si Linus Torvalds menolak baik-baik ajakannya si Steve Jobs dan Steve Jobs mengembangkan Macintosh-nya sendiri. Nah tahun berikutnya ada apa lagi nih? Oke, di sini ada satu video komersial mengenai Linux yang dirilis oleh IBM. Jadi video ini sangat ikonik karena di sini video tersebut menjelaskan mengenai apa itu si Linux gitu, bagaimana Linux ini bisa diterima, bagaimana Linux ini bisa berkembang, bagaimana suatu approach itu bisa diterima dengan baik gitu dan bisa jadi approach yang paling oke lah gitu dalam hal mendevelop operating system. Kita akan coba play videonya. One day, the child went east. The next, west. Then north. And south. Not everyone realized he was there. Not everyone recognized his power. He spoke every language. He just seemed to fit in. A story is told about an orphan, a boy who belonged to no one. But the boy was not alone. He had friends. He grew fast, and everyone who worked with him worked better. Because the boy who belonged to no one had been adopted by the world. I think you should see this. It's just a kid. This is a G chord. He's learning, absorbing. He's getting smarter every day. Homo habilis was the first to use tools. A player who makes the team great is more valuable than a great player. Losing yourself in the group for the good of the group, that's teamwork. It's happening fast. We've always watched the stars. If you look at the sky, you can see the beginning of time. Collecting data is only the first step toward wisdom, but sharing data is the first step toward community. Poetry. There's not much glory in poetry, only achievement. Knowledge amplification. What he learns, we all learn. What he knows, we all benefit from. One little thing can solve an incredibly complex problem. Everything's about timing, kid. This is business. Faster, better, cheaper. Constant improvement. So, you want to fly, huh? Wind speed, thrust, it's physics. Res publica non domine tu. Plumbing, it's all about the tools. Speak your mind. Don't back down. Does he have a name? His name is Linux. Oke, fast forward. Apa yang
Di tahun-tahun berikutnya, di 2001 sampai 2010, ini ada beberapa momen juga yang cukup penting. Di 2001, CEO dari Microsoft pernah bilang Linux itu adalah cancer ya, dan ini jadi titik baliknya juga. Banyak pengguna Windows itu pindah ke Linux. Tahun 2022 Red Hat Enterprise Linux itu rilis. Lalu di tahun berikutnya ada seseorang yang coba nge-backdoorin kernel Linux gitu. Untungnya ketahuan dan bisa dicegah akhirnya. Kalau nggak nanti by default kernel itu akan ada backdoornya. Lalu di tahun yang sama juga SUSE itu launching ya, brandnya terregister. Di tahun 2004 Ubuntu 4.1.0 rilis. Ada yang tahu Ubuntu 4.1.0 ini nama rilisnya apa? Yang tahu dapat hadiah dari bisnet. Iya. Udah lama banget ya 2004. Nah, di 2005 Linus Torvalds create Git, sistem Git buat version control. Lalu di tahun 2005 juga open source itu rilis. Di tahun 2007 Linux Power Netbook arrive. Jadi banyak netbook yang by default operating sistemnya sudah menggunakan Linux. 2008 Android yang banyak kita gunakan version satunya rilis. 2009 Google announce Chrome OS, dan 2010 untuk pertama kalinya Red Hat menjadi billion dollar company untuk ukuran company yang open source gitu ya. Ini baru pertama kalinya ada company open source dan bisa mencapai revenue $1 billion. Oke. Nah, sekarang kita masuk pengembangan Linux yang ada di Indonesia. Jadi ini cukup menarik juga perkembangan Linux yang ada di Indonesia, terutama perjuangan teman-teman semua di sini. Ada beberapa teman-teman sini yang memang merupakan pelaku sejarah ya buat perkembangan Linux di Indonesia. Nanti sore ada sesinya Pak Rusmanto, teman-teman bisa ikut. Beliau juga adalah salah satu pelaku sejarah buat perkembangan Linux di Indonesia. Oke, untuk Linux di Indonesia sendiri, pertama kali yang saya bisa telusuri, Linux masuk Indonesia tahun 1992. Waktu itu distronya adalah soft landing system, dibawa oleh seseorang yang dipanggil dengan Bung Yono. Mungkin Bung Yononya hadir di sini. Nah, Bung Yono ini kebetulan adalah mahasiswa di luar negeri, di US saat itu. Dan dia saat itu memang fokusnya di komputer ya. Pada saat ke Indonesia dia bawa beberapa disket yang isinya adalah soft landing system dan dites di di komunitas IT di Indonesia. Lalu tahun 94 Slackware ini juga masuk ke Indonesia menggunakan kernel versi 1.0 pada saat itu dan bisa dijalankan di Intel 386 sama Intel 486. Kebetulan waktu itu banyak dites di laboratorium UI sama teman-teman dari UI ya pada saat itu. Lalu di tahun 95 ini adalah titik balik dari perkembangan dan adopsi Linux di Indonesia, di mana banyak internet service provider di Indonesia itu mulai banyak berdiri seperti Indo Internet dan ada beberapa ISP lainnya, dan mereka menggunakan Linux untuk networking servernya ataupun untuk keperluan lain gitu. Jadi di tahun ini adopsi Linux itu udah semakin tinggi kalau kita lihat. Lalu tahun 96-97 ini more adoption buat Linux di ISP dan beberapa pemerintahan itu juga udah mulai banyak ya kalau kita lihat. Nah, lanjut. Tahun 1998 bertepatan dengan momen besar juga di Indonesia, KPLI Jakarta lahir. Tujuan dari KPLI Jakarta di sini adalah untuk bisa dibilang membantu ya komunitas untuk belajar Linux lah, gampangnya seperti itu. Goalnya adalah developing Linux as alternative educational tools. Jadi awalnya pengennya si KPLI Jakarta ini mendevelop Linux yang bisa jadi alternatif untuk tools di keperluan edukasi, dan developing Linux as solution that is cheap, legal, and useful for business world. Gitu, dengan ego nusantaranya.
ini KPLI. Lalu ada beberapa tujuan terakhirnya juga. Sini ada beberapa logo yang saya masukin dari komunitas KPLI Jakarta. Tepuk tangan dong buat mereka semua. Oke, lanjut di tahun ini agak cepet ya, soalnya dari 98 itu kan ada momen besar di Indonesia. Nah, saya akan lanjut di tahun 2004 tentang perkembangan Linux community di Indonesia. Beberapa distribusi Linux udah sempat disampaikan juga dengan Pak Afan. Nah, saya tambahin beberapa lainnya. Jadi di tahun-tahun ini tuh banyak bermunculan komunitas-komunitas Linux di berbagai daerah. Karena kalau kita lihat Linux ini udah jadi barang yang cukup well known lah, yang banyak dikenal orang gitu. Sekarang orang berbondong-bondong untuk mencoba Linux gitu. Karena si Linux ini menjanjikan kelebihan-kelebihan yang tidak didapatkan di operating system yang bersifat proprietary. Oke, di 2004 Blackcon Linux itu rilis. Siri Blackcon ini fokusnya adalah ke end user, bagaimana end user ini bisa dengan mudah menggunakan Linux terutama ya. Lalu 2006-nya Igos Nusantara rilis dan 2007-nya Nusantara Linux rilis. Beberapa distribusi Linux lainnya yang dikembangkan sama komunitas open source di Indonesia seperti Gelombang OS, Linux dan sebagainya, ini punya spesifik purpose yang bisa dibilang jadi diferensial buat Linux tersebut. Contohnya Gelombang lebih fokus ke edukasi, Linux lebih fokus ke programmer, lalu ada Senta OS yang fokus ke compatibility hardware dan lain sebagainya. Nah, yang menarik itu ada di tahun berapa ya, saya lupa. Ada yang pernah pakai Pegel Linux nggak? Ada logonya di sini. Logonya tuh gambarnya si Inul. Nah, ini shadowingnya si Inul. Pegel Linux namanya. Ini cukup menghebohkan waktu itu. Jangan-jangan developernya ada di sini. Mas Estu mungkin. Oke, 2004 Igos berdiri. Jadi Igos ini kepanjangan dari Indonesia Go Open Source yang mempunyai target untuk provide more alternative software that can be used by community secara legal, gitu ya. Lalu melakukan improvement of research and development capability yang terkait dengan National Information Technology. Jadi fungsinya Igos ini adalah ya bisa dibilang membantu untuk mengembangkan solusi-solusi yang open source untuk kebutuhan nasional lah terutama. Dan Igos ini didirikan oleh beberapa kementerian, dari Kementerian Riset dan Teknologi, Komunikasi dan Informatika, Pendayagunaan Aparatur Negara, dan beberapa kementerian lainnya. Nah, ini dia yang kita bisa bangga-banggain. Tahun 2004 OpenSUSE ID berdiri. Tepuk tangan buat OpenSUSE ID. Karena bisa dibilang OpenSUSE ID ini adalah salah satu kontributor yang sangat komit gitu buat banyak menghadirkan acara-acara seperti ini gitu, ILC contohnya. Oke, beberapa produk yang sudah diterbitkan oleh OpenSUSE ID ini contohnya adalah OpenSUSE Summit ya, terus Kubernetes Day, Indonesia Linux Conference, dan Indonesia Open Infra Day. Ini adalah salah satu beberapa keterlibatan OpenSUSE ID dalam hal menyelenggarakan acara-acara yang kita bisa nikmati saat ini. Nah, berikutnya tahun 2008 Igos Summit. Jadi Igos Summit ini adalah salah satu acara yang dijalankan oleh beberapa institusi bekerjasama dengan komunitas. Ini mirip dengan Linux Expo ya yang ada di luar awalnya. Nah, di sini kalau kita lihat ada Pak Rusmanto, salah satu pelaku sejarah kita yang akan hadir juga sore ini buat memberikan materi apakah kampanye open source itu masih valid ya. Jadi saya sarankan teman-teman untuk mengikuti sesinya Pak Rusmanto untuk supaya lebih relate dengan apa yang saya presentasikan hari ini. Nah, si Igos Summit ini isinya adalah mulai dari misalnya contohnya desain logo competition, blog competition, art show, berbagi sharing-sharing mengenai kemajuan open source dan sebagainya. Lalu ada e-magazine juga.
Nah, 1 bulan setelah IGO Summit, Asosiasi Open Source Indonesia berdiri, yaitu masih di tahun yang sama di 2008. Ini didirikan oleh beberapa komunitas serta banyak keterlibatan dari industri saat itu. Karena bisa dibilang pada tahun-tahun 2008 ini semua mindset industri ataupun user ataupun government itu udah mulai sama. Mereka harus banyak menggunakan produk-produk yang berbasis open source. Visinya adalah provide free open source software services dan open source software incubator. Di sini fungsinya dari si AOC. Nah, beberapa benefit dari open source software buat government. Jadi perkembangan open source dan implementasi open source di Indonesia itu didrive oleh 2 hal penting. Yang pertama adalah surat edaran Kominfo tahun 2005 dan yang kedua adalah surat edaran Menpan tahun 2009 yang isinya adalah, hey kalian government, tolong pakai software-software yang legal, intinya seperti itu. Dan untuk khusus yang surat edaran 2009 ini ada deadline-nya gitu, bahwa di government itu harus menggunakan software yang legal dan dikasih deadline maksimal tahun berapa gitu. Kalau nggak salah 2011an seingat saya. Oke, beberapa key sukses pada saat implementasi open source di government. Pertama adalah political environment-nya ya. Political environment-nya ini harus mendukung, karena untuk government yang high political itu akan sulit untuk melakukan perubahan terutama. Karena mereka masing-masing punya kepentingan. Berikutnya adalah leadership. Jadi tanpa dukungan leader yang cukup kuat untuk merubah mindset dari maksudnya dari Windows ke Linux itu sangat susah sekali, karena biasanya mereka udah cukup nyaman menggunakan Windows gitu. Kalau misalnya mereka mesti belajar lagi, itu akan jadi satu kendala lagi buat mereka. Apalagi biasanya di government itu banyak diisi oleh orang-orang yang memang umurnya sudah lumayan gitu. Jadi untuk belajar lagi mereka akan lebih kesulitan. Stakeholder dan transparansi. Jadi 2 poin ini juga nggak kalah penting dalam hal implementasi open source di pemerintahan. Benefitnya ada beberapa poin, mulai dari e-government, adoption, digital transformation. Intinya adalah efisiensi budget dan proses digital transformasi ini bisa lebih cepat gitu, karena secara cost acquisition-nya itu akan lebih rendah dibanding kalau misalnya mereka menggunakan software yang proprietary. Oke, jadi 2009 sampai 2011 ini bisa dibilang masa-masanya banyak pemerintahan dan pemerintahan daerah melakukan migrasi dari closed source ke open source gitu, karena ada 2 poin tadi surat edaran dan mereka dikasih deadline. Dan saya kebetulan juga kebagian beberapa proyeknya, teman-teman semua juga di sini saya yakin beberapa kebagian proyeknya di mana kita mesti banyak memigrasikan dari closed source, misalnya contohnya untuk email server dari Windows Exchange ke Zimbra atau ke Horde, Groupware atau software solution lainnya yang berbasis open source. Nah, 2011 setelah banyak pemerintah yang melakukan migrasi ke open source, ada award-nya buat mereka. Jadi ada acara namanya Indonesia Open Source Award atau IOSA namanya ya. Itu berlangsung selama 4 tahun, 2010, 2011, 12, dan 2013. 2014-nya nggak tahu, mungkin nanti 2023 akan ada lagi. But anyway, ini adalah beberapa pemenang dari kategori ministry yang bisa dibilang cukup efektif dalam hal memigrasikan produk-produk yang mereka gunakan ke open source. Nah, di sini ada sedikit statistik ya penggunaan dari open source. Pertama adalah mengenai Linux adoption ya. Nah, kalau kita lihat di sini, hampir semua company size sekarang sudah menggunakan open source. Mulai dari company yang punya employer 100 sampai 1000 orang, company yang mempunyai employer under 100 orang, ataupun yang lebih dari 1000 orang. Kita lihat di sini statistiknya hampir sama, mirip 30%-an gitu. Jadi bisa dibilang Linux dan open source ini udah diadopsi secara global, secara wide.
udah nggak lihat lagi company-company yang misalnya startup gitu harus menggunakan open source karena biayanya bisa lebih mudah, udah nggak lihat seperti itu lagi. Bahkan perusahaan-perusahaan besar yang punya employer lebih dari 1.000 itu udah menggunakan open source. Nah, di statistik secara global, Asia ini ada di posisi kedua gitu untuk negara-negara yang mengadopsi open source cukup tinggi. Kalau kita lihat sekitar 12,38% itu sudah menggunakan open source. Nah, ada beberapa concern juga pada saat mereka mengadopsi open source. Salah satu concernnya adalah lack of internal skill. Jadi mereka mesti belajar lagi yang tadinya mereka sudah terbiasa dengan misalnya Windows ya. Karena kan di sekolahan mereka biasanya pada saat di lab belajarnya menggunakan Windows gitu. Nah, pada saat mereka migrasi ke open source ya mereka mesti belajar lagi mengenai bagaimana file system di Linux dan lain sebagainya. Gitu. Dan yang melakukan adopsi open source saat ini paling banyak adalah dari sektor teknologi, consulting, dan diikuti dengan banking, FSI ya kalau bisa kita lihat di sini, banking, insurance, dan financial service. Lalu untuk top open source infrastruktur teknologi saat ini, leadernya masih ada di Ubuntu. Jadi kalau kita lihat secara secara infrastruktur teknologi Ubuntu ini masih menguasai gitu. Karena memang Ubuntu ini punya approach open source yang lebih bisa diterima lah gitu. Dengan misalnya contohnya memberikan CD gratis ke ke orang-orang supaya dia bisa coba Ubuntu contohnya. Lalu secara teknologi, Docker masih jadi top open source project yang paling cukup banyak pengembangnya atau dikembangkan. Diikuti oleh Kubernetes dan OpenStack. Lalu kalau misalnya teman-teman lihat di sini, ini adalah statistik dari biasanya open source itu di suatu organisasi digunakan buat apa aja sih? Nah, ternyata programming language and framework ini adalah bisa dibilang kategori yang paling banyak digunakan. Jadi beberapa industri saat ini sudah menggunakan open source untuk solusi misalnya web servernya atau programming buat webnya. Yang tadinya menggunakan Windows IS, sekarang mereka udah menggunakan PHP misalnya. Seperti itu. Diikutin oleh database dan teknologi. Oke, ini ada beberapa momen agak sedikit pamer. Pak Afan, ternyata kita satu SMA Pak, karena saya juga pakai Cloudflix. Dan saya juga pakai tempat CD kayak Bapak Pak. Oke, jadi di 2007 ini momen saya buat pertama kali install Linux di salah satu game server dan beberapa web server. Ini foto di Cyber. 2010 saya lebih banyak fokus ke Red Hat. Jadi ini event pertama kali Red Hat ngadain acara di Indonesia. Kebetulan saya suruh jaga booth-nya waktu itu. 2011 ini cluster pertama yang pernah saya install di salah satu LFM gas company di Pekanbaru. Ada sekitar 128 server menggunakan itu semua. 2017 kita diserang sama WannaCry. Saya sedikit bikin meme gitu kalau pada saat Windows user itu terlalu sibuk dengan WannaCry, melakukan update segala macam, Windows user ya lagi nyantai. Dan ini beneran memang lagi nyantai gitu saat itu. Dan distro Linux favorit saya pada waktu itu untuk desktop itu adalah Knoppix. Saya start dengan Knoppix 34. Sebelumnya bisa dibilang saya adalah BSD user ya, OpenBSD, FreeBSD dan sebagainya. Karena saya dididik oleh orang-orang yang memang di lingkungan BSD. Ada Mas Hardani kalau kenal, dan ada Mas Dani Firmansyah, ex-user yang dari Jogja. Nah, mereka itu dulu semua bisa dibilang komunitas BSD. Oke, ini udah bentar lagi beberapa slide terakhir saya. Nah, sebagai bentuk komitmen Bisnegio terhadap dunia open source, kita bisa dibilang ikut serta sebagai silver member di Linux Foundation dan sebagai silver member juga di Cloud Native Computing Foundation. Gitu. Nah, bagi teman-teman sebenarnya ada banyak cara untuk bisa berkontribusi ke open
open source, nggak selalu harus sebagai company gitu ya istilahnya. Nanti akan kita pelajari caranya gimana. Cuman yang saya akan minta sekarang adalah teman-teman tolong siapin handphonenya, di unlock, siapin kameranya, karena akan ada barcode yang teman-teman bisa foto atau scan yang akan mengarah ke link bagaimana teman-teman bisa berkontribusi ke open source gitu. Karena cara kontribusi di open source itu banyak, nggak cuma harus ngerti coding gitu. Dengan teman-teman ngerti desain itu juga bisa berkontribusi dengan ke open source gitu ya. Dengan teman-teman ngerti cara penulisan yang baik itu juga bisa berkontribusi ke open source. Oke, pesan sponsor dulu. Jadi karena saya bekerja di Visendio dan acara ini saya sebagai Visendio, ini adalah beberapa produk portfolio dari Visendio. Ada GeoPlot, ada NeoPlot gitu ya. GeoPlot ini lebih ke enterprise, NeoPlot ini lebih ke self-service. Di GeoPlot ada GeoPrivate, dedicated server, ada GeoMetal, ada GeoPublic yang berbentuk resource allocation pool, dan ada GeoBackup. Lalu di NeoPlot kalau kita lihat produknya lebih luas lagi. Di sini ada NeoMetal, ini bar metal as a service, teman-teman bisa order bar metal 5 menit jadi. Lalu ada Neo Virtual Compute yang bisa dibilang sebagai instance ya, EC2. Lalu ada Neo Elastic Storage, ini adalah layanan storage kita yang bisa di-attach di berbagai macam produk lain kita. Cuman untuk saat ini hanya tersedia di NeoMetal, tapi nanti pengembangan kedepannya kita akan bisa attach Elastic Block Storage ini ke beberapa produk lain kita. Lalu ada Neo High Performance Storage, ada Object Storage dan Block Storage. Jadi untuk solusi storage sendiri, ini pilihannya cukup komprehensif. Ada Neo Dedicated Hosting, ada domain, DNS. Nah, Neo DNS kita ini bisa dibilang Anycast DNS, jadi tersebar di seluruh di banyak negara. Dan kita ada face recognition juga. Nah, kenapa mesti milih Visendio? Pertama, response time support, SLA 99,9, bandwidth-nya tidak di-charge, up to 10 GB. Untuk kalau misalnya teman-teman mau bikin DC-DRC, link interdc-nya sudah tersedia secara free dan sebagainya. Nah, ini dia yang teman-teman mesti scan. Jadi, bagi teman-teman yang mau berkontribusi ke open source, teman-teman bisa scan atau bisa open link ini untuk bisa belajar teman-teman ini bisa berguna di hal yang mana gitu kalau misalnya mau berkontribusi ke open source. Karena dengan skill penulisan teman-teman misalnya itu bisa berguna di open source project dalam hal misalnya dokumentasi dan lain sebagainya. Oke, jadi di 30 tahun terakhir Linux udah banyak sekali yang bisa dibilang yang terjadi ya. Kalau kita lihat di sini hampir 85% dari smartphone itu sudah running Linux. Gitu. Ini berarti 15%-nya ini mungkin iPhone dan Windows Phone ya mungkin ya, Windows Phone. Lalu 96% top world million server run on Linux. Jadi bisa dibilang sekarang udah 96% hampir semua server itu udah running Linux. Mungkin yang menggunakan Windows masih ada, tapi secara presentasinya lebih sedikit. Dan ini adalah survei pada saat Linux ulang tahun ke-30. Ada yang tahu kapan ulang tahun ke-30-nya? Tahun kemarin, 2021. Mungkin angkanya sudah semakin tinggi sekarang. 100% dari world top 1400 superkomputer running di Linux. Jadi sekarang superkomputer udah nggak running di Unix lagi, nggak running di HP UX lagi, nggak running di PowerPC dan sebagainya, tapi sekarang udah banyak running di 100% udah running di Linux. Nah, ada sedikit keseruan nih dari Visendio. Jadi teman-teman yang mau berpartisipasi dalam acara foto kontes, silahkan upload aktiviti teman-teman di Instagram menggunakan hashtag ini untuk berkesempatan mendapatkan voucher dari Visendio hingga 500.000 khusus untuk acara ini aja. Deadline-nya kapan teman-teman Visendio? Hari ini deadline-nya. Oke, nanti pemenangnya akan diumumkan oleh panitia dari event ini ya.
Ya, ini dia slide terakhir saya. Jadi sebenarnya yang membuat Linux ini sangat bagus, sangat baik, sangat berkembang dengan pesat itu karena karena banyak orang yang nggak peduli kerumitan dari si Linux itu sendiri gimana gitu. Mereka tahunya tinggal pakai dan sebagainya. Ini yang membuat si Linux itu kelihatan jauh lebih baik dengan operating system Linux yang lain istilahnya. Oke, so far ini adalah slide terakhir dari saya. Terima kasih teman-teman yang udah stay sampai sejauh ini dan terima kasih.